Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baiklah, sebelum terlebih dahulu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya penyanyi ya. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional bisa menumbuhkan rasa Pancasila kepada anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau membahas tentang bersih itu sehat, yang mana subtema kita hari ini tentang ayo berwudu. Sebelumnya anak-anak sudah tahu atau sudah pernah melakukan wudu? Pernah. Kapan kalian melakukan wudu? Saat hendak sholat. Selain itu pas kapan lagi? Mau mengaji, mau berdoa, mau berzikir, itu harus berwudu. Nah, di sini kompetensi dasar kita yaitu yang pertama memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang pertama, memperhatikan video pembelajaran urutan wudhu. Siswa dapat menganalisis informasi yang terkait dengan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, setelah melakukan diskusi pada LKPD, siswa dapat menyajikan hasil diskusi dengan menggunakan kalimat yang benar. Yang ketiga, dengan melakukan simulasi wudhu, siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyimpulkan materi tata cara bersuci dari hadas kecil dengan benar. Coba lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian berwudu. Jadi wudu itu merupakan cara mensucikan diri sebelum sholat. Seperti yang anak-anak katakan tadi ya,
Kapan kita diwajibkan untuk berwudu? Ketika ingin sholat. Jadi wudu itu artinya mensucikan diri dari hadas kecil dengan air. Wudu dilakukan dengan membasuh anggota badan secara bergantian, mulai dari anggota sebelah kanan secara berurutan. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Seseorang yang akan mengerjakan sholat harus berwudu terlebih dahulu. Agar sholatnya sah, kita harus berwudu dengan sempurna. Jadi sebelum melaksanakan sholat itu harus berwudu. Karena wudu itu merupakan salah satu syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Apa fungsi wudu tadi? Untuk menghilangkan hadas kecil. Menggunakan apa? Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Coba lanjut. Nah, di sini ada syarat-syarat dan juga hal-hal yang membatalkan wudu. Syarat itu berarti hal yang harus ada di dalam wudu tersebut. Yang pertama, harus beragama Islam. Anak-anak beragama Islam? Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau orang yang sudah balik, yang sudah sampai umurnya. Contoh, seseorang yang umurnya sudah sekitar 12 tahun ke atas, itu sudah balik, di mana dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi ada beberapa air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Air kopi. Air kopi itu suci tidak? Tidak. Suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya suci itu ketika kalian bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Contoh air yang bisa digunakan untuk berwudu itu air sumur, air sungai, air hujan, air embun, itu bisa digunakan wudu. Kalau air yang tidak mensucikan itu contohnya kayak air kopi, air teh, itu dia suci tapi tidak mensucikan. Lanjut, di sini ada tertib. Tertib itu berarti harus sesuai dengan urutan. Harus sesuai dengan urutan berwudu. Yang pertama baca bismillah dulu. Terus tuh cuci apa yang pertama? Tangan dulu. Pokoknya berurutan dari tangan sampai ke kaki. Jangan sampai kebalik ya. Terus selanjutnya itu ada beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama ada buang angin. Tahu buang angin? Kentut kayak gitu ya. Itu bisa membatalkan wudu. Selanjutnya itu buang air kecil dan buang air besar kayak kencing, BAB, itu juga membatalkan wudu. Terus tidur, pingsan dan juga gila. Jadi orang yang tertidur dalam waktu yang lama, ketika dia sudah wudu itu dia harus berwudu kembali karena wudunya sudah tidak sah. Terus tuh pingsan atau gila, berarti orang yang sudah hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contoh, seandainya Safia sudah wudu, mau sholat duha, pas lagi di lapangan bertabrakan ke Padil, bersentuhanlah antara tangan Safia sama Padil, itu bisa membatalkan wudu. Jadi Safia harus apa? Harus wudu kembali. Padil juga harus wudu kembali. Contoh, ya. Jadi di sini lanjut ke tujuan berwudu. Jadi tujuan berwudu itu ada wajib dan juga sunnah. Kalau wajib berarti harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan mendapat dosa. Kalau sunnah apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, jadi tujuan yang wajib ketika berwudu yang pertama itu ketika tawaf. Tahu tawaf enggak? Ketika seseorang naik haji dan ingin mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Itu wajib wudu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyentuh Al-Qur'an. Ketika anak-anak mau pergi ngaji, mau belajar ngaji, selesai sholat maghrib itu wajib berwudu supaya membaca Al-Qur'annya lebih berkah. Yang ketiga yaitu ketika hendak sholat. Kalau sunnah berwudu pas kapan, Bu? Nah, kalau sunnah berwudu ini yang pertama mengawal kemarahan. Ketika kalian hendak marah, seandainya Zayan lagi
meredakan amarah. Yang kedua, ketika hendak masuk masjid, kalau hendak pergi ke masjid harus wudhu terlebih dahulu. Coba keluar dulu nanti tuh. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran melalui komputer. Yang keempat, menuntut ilmu. Jadi kalau kami ke sekolah kamu boleh wudhu? Boleh. Jadi sebelum ingin ke sekolah itu boleh berwudhu terlebih dahulu itu, tapi sunnahnya. Yang terakhir yaitu sebelum tidur. Kenapa ibu wudhu dulu? Bukan tidur. Kenapa harus wudhu dulu sebelum tidur? Supaya tidurnya dilindungi, tidak bermimpi buruk, seperti itu ya. Nah, di sini ada video tata cara berwudu. Coba anak-anak perhatikan dulu, nanti ibu bakal bagikan kelompok untuk menyusun atau membuat kayak hiasan madingnya gitu ya. Perhatikan dulu videonya. Perhatikan ya tata cara wudunya dari yang pertama sampai yang terakhir. Sambil nonton perhatikan. Kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Sambil nonton sambil Yang kedua adalah berkumur. Kemudian urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca takbir menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Materi tentang tata cara berwudu. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Coba, kemarin udah ada kan kelompoknya? Coba kalian bikin atau berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba bikin kelompoknya dulu. Udah nggak usah ribut ya. Terus satu kelompok satu ya. Tugas kita hari ini yaitu membuat proyek berupa poster. Tugas kita proyek mengerjakan poster. Sudah? Bawa kursinya aja, nggak usah angkat-angkat meja. Bawa kursi saja ya. Ke depan ini boleh, nggak usah ke sampingnya. Ke depan sini boleh. Jari sini jari. Apa ini kan? Depan. Oke. Guntingnya ada? Guntingnya ada? Sudah berbaris sesuai kelompok?
Ya, mulutnya. Anak soleh. Anak soleh. Siap mengerjakan proyeknya? Jadi proyek kita hari ini, di sini Ibu ada gambar. Coba yang lain diam dulu. Ready siap? Udah? Di sini Ibu ada gambar. Ini masih acak ya. Ini tata cara berwudu. Ini masih acak. Kalian potong gambarnya, terus kalian susun sesuai dengan urutan. Oke? Potong gambarnya, terus susun sesuai urutan. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Kalau ada cat warna silakan diwarnakan nak ya. Ada cat warna nggak? Coba diwarnain. Ini untuk kelompok 3. Itu silakan dipotong. Ini kan udah ada warnanya, nggak usah. Ya itu juga dipotong. Nah, ini kalian potong terus tempel di karton. Bikin sesuai dengan kreatif kalian. Nah, jadi potong terus tempel dulu di kartonnya masing-masing. Ini juga ada poster. Poster ini untuk kalian memvariasi. Ini stiker ya. Ini stikernya bisa kalian variasi di poster kalian nanti. Ya, itu hiasannya. Boleh. Ya, dipotong. Pokoknya potong rapi-rapi. Nanti bikin gambar kayak gini ya. Seandainya gambarnya yang pertama. Coba perhatikan ke depan dulu. Halo. Halo. Nah, jadi yang pertama tata cara berwudu. Yang berwudu urutan pertama dari apa? Mencuci tangan. Kalian potong mencuci tangan. Itu kan ada bacaannya juga kan? Tempel di sampingnya kayak gitu. Nah, potonglah. Ya. Boleh. Guntinglah yang rapi, tempellah yang rapi, terus bikin sekreatif mungkin. Atau nggak? Bikin yang rapi ya. Ini stikernya, ini stiker untuk menghias. Ada yang motong, ada yang nempel, kayak gitu, biar cepat selesai kerjaannya. Pertama ini jangan yang ini dulu yang dipotong saya. Ini kan ada di sini. Ini nanti, ini kalau udah ditempel di situ nanti baru tempel di kardus. Ya. Nempelnya di karton sayang, nempel di karton dulu, nanti baru kartonnya ditempel di kardus biar nggak kotor. Garis kayak gini namanya. Jangan mengikuti huruf. Harus bisa kayak gini ya. Kan ini lebar. Ya. Ini ditempel ya. Nah, kita tempel. Pokoknya sesuai dengan imajinasi kalian. Bikinlah sesuai dengan imajinasi kalian. Boleh, bikin sama hijau, merah, kuning. Ini penuh. Ini ada? Separuh yang orange separuh. Iya, ada separuh. Iya, ada separuh. Diwarnain dulu tadi. Tanya kucing warna oranye. Ada kucing warna biru. Kucing oranye ya.
Urutan itu yang salah ya. Tangan dulu, diperbaiki aja kan? Perbaiki aja. Yang bunyinya yang salah ya. Yo, stiker itu untuk jadi hiasannya kartonnya, tempel di karton bahkan mau dari potong-potong. Tempel di karton. Baiklah, semua pekerjaan kelompoknya sudah selesai. Waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok atau hasil dari proyek kalian masing-masing. Sekarang kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 coba maju ke depan. Yang kelompok yang belum dipanggil silakan duduk di bangkunya masing-masing. Coba, stop. Berbaris di sini, baris sini. Baris sini. Di depan layar. Baris di sini, geser. Baris
Dari sini geser lagi, geser. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil proyek dari kelompok 1, yaitu menyusun tata cara berwudu yang akan dipraktekkan oleh teman kelompoknya. Coba. Tata cara berwudu. Yang pertama sambil gerak ya. Yang pertama apa? Membaca niat. Lalu membasuh tangan. Bagaimana? Coba praktekkan. Membasuh kedua tangan. Yang pertama tangan ke kanan. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 perhatikan ya, nanti kayak gini juga. Sudah apa lagi? Kumur. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Lanjut. Apa lagi? Membasuh muka. Gerakannya kayak gimana? Membasuh muka sebanyak 3 kali. Terus membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Lanjut. Membasuh kedua telinga. Terus membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir apa? Tertib dan membaca doa. Oke, ini udah benar susunannya. Coba kelompok 2. Udah benar belum susunan untuk kelompok 1? Sudah benar? Nggak ada yang salah? Oke, kalau begitu beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Coba kelompok 2. 2 orang pegang proyeknya. Nah, untuk yang 3 orang mempraktekkan gerakan wudu. Coba. Tapi ya, kalau kita ya. Pertama, membasuh kedua tangan. Bergerak, membasuh kedua tangan. Yang kedua, membasuh kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh di hidung. Udah hidung, membasuh wajah. Terus tangan sampai siku. Terus apa lagi? Membasuh kepala sebanyak 3 kali. Terus sudah kali telinga, kaki. Dari kelompok 1. Kelompok 1, bagaimana kelompok 2? Sudah benar? Ada yang salah nggak susunannya? Sudah benar ya? Kalau sudah benar silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Oke, kelompok 2 duduk lagi di bangkunya. Duduk yang rapi. Dan silakan perhatikan kelompok 3 mempresentasikan hasil proyek mereka. Oke, kelompok 3 udah siap? Yang pertama, tata cara berwudu. Gerakan yang pertama apa? Membasuh kedua tangan. Dari tangan mana? Tangan kanan. Yang kedua, berkumur sebanyak berapa kali? 3 kali. Yang ketiga apa? Mencuci hidung atau membasuh hidung. Lanjut apa lagi? Membasuh wajah. Yang kelima, membasuh dari ujung tangan sampai siku. Lanjut. Apa lagi? Membasuh sebagian kepala. Terus membasuh kedua telinga. Dari telinga mana? Kanan. Berapa kali? 3 kali. Yang terakhir apa? Membasuh kaki. Dari mana? Dari ujung kaki sampai mata kaki. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini udah benar apa belum susunannya? Nggak ada yang salah juga? Nah, kalau nggak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok
kelompok 2, kelompok 3, yaitu membuat atau menyusun tata cara berwudu. Dan kita sudah berhasil membuat poster, nanti akan kita baca di kelasnya ya. Nah, untuk pembelajaran terakhir yaitu kesimpulan tentang materi berwudu kita hari ini. Jadi kesimpulannya, yaitu yang pertama kita membaca Bismillah dengan lisan. Yang kedua yaitu membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Ini tata cara berwudu ya. Yang ketiga yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keempat membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Terus membasuh wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, terus mengusap kepala, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali, membasuh kaki, dan juga yang terakhir yaitu membaca doa dan juga tertib. Apa dulu itu? Nah, jadi ini adalah tata cara bersuci. Kapan kita diwajibkan untuk berwudu tadi? Ketika hendak apa? Ketika hendak sholat. Karena itu merupakan syarat wajib sholat. Apa manfaat wudu tadi? Untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Oke. Setelah pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ibu harap semuanya sudah paham tentang materi pembelajaran kita hari ini. Dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa? Oke, coba ketua kelas baca doa dulu.